Mustiara Tridiantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel atau struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Di sini saya akan menjelaskan pertahanan tubuh bawaan atau non-spesifik. Pertahanan tubuh bawaan merupakan garis utama tubuh yang pertama melawan semua agen asing masuk yang ke dalam tubuh. Alat yang menghalangi dalam imunitas bawaan seperti kulit, air, mata. Mereka berfungsi untuk mencegah laku peradangan setelah terjadi luka atau infeksi. Mekanisme kekebalan bawaan adalah menghalangi masuknya dan penyebaran penyakit, tapi tidak spesifik mengusir atau mencegah secara keseluruhan. Lalu di sini ada pertahanan tubuh adaptif atau spesifik. Pada pertahanan adaptif terjadi jika garis pertama tubuh mendapat serbuan, maka sel, molekul, dan organ dari sistem imunitas menghasilkan suatu pertahanan yang spesifik untuk melawan agen yang menyerang. Sehingga sistem pertahanan tersebut akan bekerja untuk melawan bila agen asing menyerang tubuh. Imunitas dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Antigen adalah suatu molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang produksi antibodi. Lalu saya akan menjelaskan tentang kerja sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh bekerja manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh. Maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam brigade untuk menghalangi serangan bahaya tersebut. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Begitu antibodi telah diproduksi, antibodi akan berada dalam tubuh dalam beberapa waktu, sehingga apabila bibit penyakit atau antigen kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan perannya. Selain itu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh mikroorganisme serta merangsang protein komplement untuk melawan virus dan bakteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani, saya dari Ilmu Keperawatan Universitas Asa Unggul 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan dan fungsinya. Nah, jadi apa sih sistem pernafasan? Jadi sistem pernafasan itu atau yang disebut dengan sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi fungsi pernafasan itu yaitu melansir Cleveland Clinic, sistem pernafasan memiliki banyak fungsi, tak hanya untuk membantu pada saat bernafas saja, melainkan dia mempunyai fungsi lainnya. Yang pertama itu membuat Anda bisa berbicara dan membaui sesuatu. Yang kedua itu mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Nah, yang ketiga itu melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Nah, jadi organ pernafasan pada manusia itu untuk menjalankan beragam fungsinya. Fungsi sistem pernafasan, jadi tubuh membutuhkan sinergi organ-organ pernafasan. Nah, jadi bagian-bagian organ pernafasan manusia terdiri dari 15 organ. Yang pertama itu mulut. Jadi mulut dan hidung. Jadi mulut dan hidung itu mempunyai pintu masuk keluar udara ke tubuh. Yang kedua itu sinus. Yang sinus itu mempunyai ruang sela di antara tulang kepala dan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara pada saat menghirup. Yang ketiga itu tenggorokan. Nah, jadi fungsi tenggorokan itu dia mempunyai tabung yang mengalirkan udara dari mulut ke hidung ke batang trakea. Yang keempat itu trakea. Jadi bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru.
Nah, selanjutnya itu tabung bronkial. Jadi tabung ini dibawa ke tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Selanjutnya paru-paru, organ yang mengeluarkan oksigen dan masuk ke seluruh tubuh. Selanjutnya diafragma. Jadi diafragma itu memiliki otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Selanjutnya itu tulang rusuk. Nah, jadi tulang rusuk ini membantu untuk mengelilingi dan melindungi paru-paru. Selanjutnya itu alveoli. Nah, jadi alveoli ini mempunyai kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya itu tulang rusuk. Nah, jadi tulang rusuk ini membantu untuk mengelilingi dan melindungi paru-paru. Selanjutnya itu alveoli. Nah, jadi alveoli ini mempunyai kantung udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya itu bronkiolus. Nah, jadi bronkiolus itu cabang dari bronkial yang mengalirkan yang mengarah kepada alveoli. Selanjutnya itu kapiler. Nah, jadi kapiler itu mempunyai pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerak oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya itu labus paru-paru. Nah, jadi bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Selanjutnya itu pleura. Jadi pleura itu kantong tipis yang mengelilingi labus paru-paru. Yang ke-14 itu cila. Nah, jadi cila itu rambut kecil-kecil yang berguna untuk menyaring debu dan alergen dari saluran pernafasan. Selanjutnya itu laring. Yang terakhir itu laring. Jadi laring itu mempunyai organ berongga yang dapat mengeluarkan udara pada saat masuk dan keluarnya udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Arare dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem pernafasan atau sistem respirasi. Sebelumnya saya akan menyebutkan fungsi dari sistem pernafasan. Apa sih fungsi dari sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen yang konsisten agar fungsi dari seluruh tubuh dapat bekerja dengan baik. Selain itu, fungsi dari sistem pernapasan juga bekerja untuk melindungi tubuh dari zat asing atau partikel-partikel berbahaya melalui mekanisme pertahanan alami seperti batuk, bersin, dan kemampuan menelan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem pernapasan. Pertama kali udara masuk ke sistem pernapasan melalui lubang hidung. Di rongga hidung udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang masuk secara bersamaan ketika kita menghirup udara. Di hidung juga udara akan dilembabkan dan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Dari rongga hidung, udara akan masuk menuju faring. Faring merupakan persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Dari faring, udara akan masuk ke laring. Bisa kita lihat di sini, ada organ di belakang lidah dan di depan laring yang dinamakan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika kita menelan makanan, laring akan bergerak ke atas, mendorong epiglotis untuk menutupi glotis, yang memungkinkan makanan turun ke esofagus menuju lambung. Ketika makanan sudah turun ke lambung, glotis akan terbuka dan memungkinkan udara pernapasan masuk ke dalam laring. Dari laring, udara menuju ke trakea. Di saat bersamaan, ketika kita menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kita menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada.
Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang kita hirup. Di trakea terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh brisilia dan selapis mukus. Mukus ialah cairan lendir. Mukus ini berfungsi untuk merangkap debu, kotoran, pulon, atau partikel-partikel kecil yang lolos dari rongga hidung. Di epitelium ini terdapat brisilia atau sila yang bergerak seperti ombak yang akan membawa mukus ke atas menuju faring, yaitu tempat di mana mukus akan ditelan atau dibuang melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus. Proses ini memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Selanjutnya di trakea terdapat 2 cabang yang dinamakan bronkus. Di paru-paru, bronkus juga bercabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian akan memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli ini dinamakan alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen udara yang masuk ke alveoli akan terlarut di selaput lembab yang melapisi permukaan alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sebaliknya, dari arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot-otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu akan dihembuskan melalui lubang hidung. Sekian penjelasan cara kerja sistem pernapasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.